يا الله يا وهاب هب لنا نعم الثواب تب علينا يا تواب على عبي الحبيب أحمد الحداد يا رب آمين يا الله يا رب آمين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد في النبيين والمرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بالنبي محمد النبي الرحمة يا سيدنا يا رسول الله. إنا نتوسل بك إلى الله ونتشفع بك إلى الله ونتوجه بك إلى الله يا سيدنا يا رسول الله. أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا برحمتك وأن تغفر لنا ولجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تقضي ديوننا وتصلح أحوالنا وتبلغ بها عملنا وتتقبل بها توبتنا وانصرنا على عدونا وعدوك وقوي لنا برضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih mengumpulkan kita di tempat ini, di kediaman Guru Mas'ad, yaitu kita menjalani rutinan kita. InsyaAllah dengan Allah mengumpulkan kita di tempat ini, Allah jadikan kita hamba-hambanya Allah yang Allah cintai, yang Allah ridai, yang Allah telah hapuskan segala dosa dan kesalahan kita dan keluarga kita, saudara kita, semuanya yang terkait hubungan dengan kita. Allah jadikan kita menjadi hamba-hambanya yang Allah telah berikan kepada kita hidayah, yang pandai bersyukur kita Allah jadikan, dan Allah jadikan juga kita menjadi hambanya yang sabar, yang ikhlas di dalam menjalani apa yang sudah Allah dan Rasulnya tetapkan untuk kita. Salawat serta salam marilah selalu kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para keluarga, para sahabat dan juga seluruh umatnya dimanapun mereka berada. Dan insya-Allah kita juga semua mendapatkan syafaat, pertolongan dari Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia maupun di akhirat dan di antaranya kala amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan insyaallah segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah majlis ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Nah, sebelum kita membacakan manaqib
sedikit manakib daripada Syekh Muhammad bin Abdul Karim ya, As-Samani Al-Madani. InsyaAllah kita mulai dulu rutinan kita, itu kembali kita membahas, mengkaji bersama daripada syarah hikmah dari kitab Al-Hikam ya, yang telah disyarahkan oleh Kiai Haji Saleh Darat. InsyaAllah Allah berikan keberkahan kepada pengarang kitab, kepada yang mensyarahkannya. InsyaAllah Allah angkat derajatnya yang lebih tinggi lagi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berikan kepada kita kemudahan dalam pemahaman sekaligus pelaksanaan insyaAllah. Kemarin sudah kita masuk kepada syarah hikmah yang pertama, dan insyaAllah pada hari ini kita akan masuk kepada syarah hikmah yang kedua ya. Di dalam ini kitab dijelaskan ya, iradatuka tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minas sahwatil khafiyati wa iradatukal asbab ma'a iqamatillah iyyaka fit tajrid inhitatin minal himmatil aliyah ya. Syarah hikmah yang kedua ini menjelaskan keinginanmu untuk tajrid. Apa tajrid? Yaitu tajrid ini kita melakukan ibadah terus tanpa berusaha mencari dunia. Nah, ini disebut tajrid. Padahal Allah masih menempatkan engkau pada asbab. Apa asbab? Yaitu kita masih butuh untuk mendapatkan kebutuhan kita sehari-hari ya. Termasuk syahwat nafsu yang samar. Sebaliknya keinginanmu untuk asbab, yaitu berusaha, padahal Allah telah menempatkan dirimu pada tajrid tadi, yaitu beribadah tanpa usaha. Maka demikian itu berarti menurun dari semangat yang tinggi. Hendaknya orang yang sudah mencapai ma'rifat maka mau menerima apapun yang ditentukan oleh Allah, baik tingkatan usaha atau lainnya ya. Kalau kita hanya menyimak mungkin agak susah kita pahamin ya. Ada orang yang keinginannya ibadah terus tanpa usaha, jadi dia meninggalkan dunia, padahal Allah masih memberikan kepada dia asbab, yaitu kebutuhan untuk sehari-hari. Ada juga orang yang usaha terus tapi melupakan ibadah ya. Nah, kalau hal itu terjadi berarti ini namanya semangatnya ini menurun ya. Nah, dijelaskan oleh Syekh Ibnu Athaillah ini ya, iradatuka tajridu ma'al iqamatillahi iyyaka fil asbabi minas sahwatil khafiyah. Keinginanmu untuk tajrid, yaitu beribadah terus ya. Padahal Allah masih menempatkan engkau pada asbab, termasuk syahwat nafsu yang sama. Jadi ini awas, hati-hati kita. Kadang ada orang yang sudahlah zuhud biasanya ya, meninggalkan dunia, fokus ibadah. Secara ini ya bagus saja sebenarnya, cuman ternyata menurut Syekh Athaillah Al-Iskandari ini itu merupakan syahwat nafsu yang tersamar. Jadi ada nafsu yang tersamar. InsyaAllah kita kada termasuk ya. Jadi keinginan kita untuk meninggalkan asbab tadi,
untuk mencari ridha Allah. Ya. Jadi kita ibadah ini untuk mencari ridha Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala masih menempatkan kita pada asbab. Ya. Awas. Ya. Tujuannya baik. Padahal di sini Allah masih menempatkan kita pada maqam asbab. Berarti harus ada usaha. Berusaha. Lalu boleh jadi keinginan kita untuk meninggalkan asbab tadi, padahal Allah telah menempatkan kita pada maqam apa tadi, tajrid. Ya. Orang misalnya gini, orang kalau sudah tua, mau apa lagi yang dipikirin? Ya, ini makamnya sudah makam ibadah sudah. Jangan mikirin makam yang lain. Sudah tua, sudah payah, sudah uyu. Ya, ada yang sudah stroke, sudah tua, sudah payah, sudah pada kencing ya di situ, beherak ya di situ, semua sudah di situ. Mau ngapain? Masih mau mikirin apa lagi kita? Hanya ibadah. Tapi dia masih memikirkan usaha. Nah, ini bahaya. Dan insya Allah kita ini anak-anak nih, kalau masih yang pada punya orang tua, ya udahlah, kasihan orang tua kita. Udah cukup orang tua kita ini ya asbab terus. Kadang-kadang dengan asbab orang tua itu melalaikan tajrid tadi. Ya, sekarang gantian deh. Ya. Ayo anak-anak sekarang kita gantian. Bantu orang tua kita biar orang tua kita bisa fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisa-sisa waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Sekarang begini ulun, misalnya contoh. Misal nah, HP ini HP ini tujuannya untuk ya, untuk komunikasi. Ya, kalau yang jauh kita bisa jadi dekat, seakan-akan dekat, kita bisa buat telepon, komunikasi. Ya, bisa juga untuk menjalin silaturahmi. Tapi di dalam ini HP ada kamera, ada pemutar musik, ada aplikasi-aplikasi lainnya. Jadi HP ini untuk foto apa untuk komunikasi? Untuk komunikasi, berarti kamera, pemutar musik, dan aplikasi-aplikasi lainnya, ya, ini hanya pelengkap. Begitu juga kita sebagai manusia, Allah menciptakan kita untuk berkelahi, ya, untuk kerja terus, untuk taat. Allah menciptakan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya sekarang coba kita fokusin dulu untuk taat. Nanti masalah rezeki, masalah yang lain Allah yang atur. Jangan ikut campur. Tapi usaha. Bukan berarti kita usaha lalu meninggalkan ibadah atau ibadah meninggalkan usaha. Doanya gimana? Karena kalau kita sering baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia yang hasanah adalah untuk akhirat yang hasanah. Jadi kita mencari dunia, kita hidup di dunia untuk akhirat. Nah, usaha kita di sini adalah untuk akhirat. Ya. Makanya perlu juga kayak begitu.
Ulun lanjut lagi sedikit. Ya. Dan juga begitu sebaliknya, ketika ada orang yang sudah diberikan oleh Allah ini maqam tajrid tadi, ya, tapi dia masih asbab, ya, ini juga bisa disebut sebagai nafsu tadi. Ya. Awas, hati-hati kita. Dan ada juga tuh orang yang meninggalkan asbab atau usaha, dia hanya fokus kepada ibadah. Ini bisa jadi ada nafsu yang samar, seperti apa? Supaya orang-orang di sekitarnya menganggap dirinya zuhud, menganggap dirinya ini adalah orang yang ahli ibadah, ya, agar ingin dipandang orang zuhud, alim, macam-macam. Ini ada nafsunya, ya. Kalau seandainya kita seperti itu, berarti kita tidak punya tata krama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kada punya adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak mau menerima apa yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Awas, hati-hati kita nih. Ya. Kita bisa juga dianggap sebagai orang yang melampaui batas, melampaui kehendak Allah. Ya. Jadi apa tandanya kita ini sudah ditempatkan pada maqam asbab? Itu adalah dengan wujud selamatnya agamamu. Ya. Yang tadi ulun asbab apa tadi? Asbab ini usaha. Ya. Ya. Kenapa Allah masih memberikan kita asbab? Ya. Insya Allah ini adalah wujud selamatnya akan agama kita. Pian, mari kita fokus dulu pada diri kita. Diri kita ini sekarang ini, agama kita bagaimana kira-kira? Keyakinan kita dengan Islam bagaimana? Ya. Awas, hati-hati juga kita nih. Jadi makanya tujuan ini majlis adalah agar kita kawa mengkoreksi diri kita agar menjadi lebih baik, bukan mengkoreksi orang lain. Ya. Silakan kita berusaha asal tetap melakukan ibadah. Silakan, tidak ada yang melarang. Ya. Silakan kita bekerja untuk memenuhi nafkah keluarga. Silakan, asal jangan menghilangkan ibadah atau bahkan melampaui batas. Apa melampaui batas? Jadi kalau kita kada begawi, keluarga kita kada makan, ini melampaui batas sudah. Ya. Ini hasil ulun, ini hasil kerja ulun, ini hasil jerih payah ulun. Nah ini awas, hati-hati. Kalau masih ada ulun di sini, berarti ada sekutu Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kita menghadap Allah berarti dengan membawa sekutu bagi Allah. Kemarin sudah kita bahas, kalau seandainya kita kehilangan sepeda motor, kita pasti sedih. Kenapa? Karena kita merasa memiliki. Tapi kalau motor orang lain yang hilang,
Kita kada sedih tuh, karena orang lain punya. Ya. Padahal kalau ditanya milik siapakah langit dan bumi? Milik Allah. Isinya milik Allah. Diri kita milik Allah. Hidup kita milik Allah. Semuanya milik Allah, kecuali sepeda motor kita. Kalau sepeda motor kita milik kita, sawah kita milik kita, toko kita milik kita, anak kita milik kita, semua pokoknya yang terkait dengan kita itu milik kita. Kalau yang lain terserah, itu milik Allah, silahkan. Nah ini berarti setiap kita menghadap Allah, kita membawa sekutu Allah. Setiap kita menghadap Allah, kita bertengkar kepada Allah. Karena ada dua pemilik. Berarti ada sengketa nih. Persengketaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Awas, hati-hati juga kita. Silakan aja. Kita mau bekerja kah? Mau kayak gimana kah pian? Silakan, asal jangan melupakan ibadah. Lalu berubahnya keinginanmu untuk meninggalkan asbab itu adalah termasuk bujuk rayu iblis. Udah ibadah aja, jangan usaha. Ibadah aja, jangan usaha. Ini juga bisa termasuk bujuk rayu iblis. Ya, makanya ada kisah. Dulu ada seorang alim. Ada seorang alim ini tinggal di suatu kampung. Ada laporan. Ini orang alim ini ibadah terus. Ada laporan kalau di kampungnya terjadi pemusyrikan. Ternyata orang-orang kampung banyak yang menyembah pohon. Laporan ke ini orang alim, akhirnya orang alim begitu mendengar di kampungnya terjadi hal pemusyrikan, yaitu menyembah pohon. Pohon yang mana? Pohon yang itu tuh, yang di sana tuh, yang ganal pohonnya tuh. Ya sudah, ulun besok ke sana. Bawa dia ke Ampak. Dengan niat dia ingin menebang itu pohon. Tapi begitu sampai di tengah jalan, dia diketemuin sama iblis yang menyerupai orang tua. Ini iblis ngomong, mau kemana pian? Ulun mau menebang itu pohon. Jangan, kata itu iblis, biarin aja kada kawa. Karena itu pohon, orang-orang kampung di sini banyak yang akhirnya musyrik. Kata iblis, jangan pian, kada bakalan sanggup kata iblis. Jangan halangin ulun. Ini orang alim tahu ternyata yang menghalangi ini adalah iblis. Kalau begitu kita berantem. Duel nih dia. Orang alim sama si iblis tadi. Diserang sama iblis, dibanting nih iblis. Diserang lagi, dibanting lagi iblisnya. Sampai iblisnya nyerah. Kata ini iblis, ya sudah, ulun nyerah. Begini aja, pian kada usah tebang itu pohon, ya kan? Jadi pian mendingan ibadah aja di rumah. Tiap pian pagi-pagi nih, pian buka angkat sejadah, ulun siapin uang. Ulun taruh uang di situ, jadi pian kada usah mikirin dunia lagi. Pian sudah ada dunianya. Tiap hari nanti ulun anterin uang. Ada orang alim bilang, bujur juga. Ini mulai tergoda nih sudah. Akhirnya ya sudah. Besok pagi ada uang tuh. Besok 2 hari masih ada. 3 hari udah nggak ada uangnya.
Ngamuk nih orang alim tadi. Ini iblis bagaimana urusannya? Disamperin lagi, dibawa lagi tuh kampak mau nebang itu pohon lagi. Ketemu lagi sama tuh iblis. Ditanya sama iblis, mau kemana Pian? Pian ini bohong. Ulun mau tebang sudah itu pohon. Kada kawa Pian. Kawa katanya orang alim. Kada kawa. Ya coba kalau Pian mau bukti. Berantem lagi dia. Dulu awal ini iblis gampang untuk dibanting. Sekarang dia yang kebanting. Begitu dia nyerang iblis, dia yang kebanting. Dia yang kalah, dia yang uyuhan. Akhirnya orang alim tadi bingung, ya Allah kok bisa jadi begini? Ditanya, kenapa hal ini bisa terjadi? Dulu Pian ulun kalahin gampang, kenapa sekarang susah? Kata ini iblis, dulu Pian datang ke sini mau menebang pohon ini karena Allah. Sekarang Pian datang lagi ke sini mau nebang itu pohon karena uang kada ada di balik sejadah. Akhirnya nyesal. Awas hati-hati kita ya Allah ya Rabb. Ya. Ini bisa jadi bujuk rayu iblis. Ya. Yang terkadang si iblis ini suka berucap kepada kita, jika engkau meninggalkan usaha tadi, niscaya engkau menjadi golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Menjadi golongan orang-orang yang bertawakal kepada Allah dan bisa dekat dengan Allah dan semakin taat kepada Allah. Jika engkau mau menurutinya, maka setelah meninggalkan usaha tadi, engkau akan dilanda kegelisahan, pasti itu. Wallah beneran Pian. Coba Pian. Enggak percaya buktiin. Besok Pian jangan usaha. Toko jangan buka. Jangan ke sawah. Ibadah aja di rumah. Kalau enggak istri sama anak-anak kita nih. Nah, gelisah deh tuh. Nah, ya Allah ya Rabb. Awas hati-hati. Hilang nanti kita punya ketauhidan. Insyaallah kita jangan. Ya Allah ya Rabb. Ya. Nah begitu juga kita sebaliknya tadi. Meninggalkan ibadah hanya mementingkan usaha. Jadi semua harus saling mendukung satu sama lain. Usaha kita untuk ibadah, ibadah kita ini juga harus disertai usaha. Makanya sekarang harus punya niat. Punya niat. Kadang-kadang gini kita menghilangkan perkara yang sangat penting. Niat penting. Kita berusaha, bapak-bapak nih, lakian, para suami berusaha untuk memenuhi nafkah keluarganya. Ya. Dia bekerja tuh, benar-benar dia kerja. Ya. Untuk menafkahi keluarga. Ulun tanya, lalu kalau keluarga Pian sudah dinafkahi bagaimana? Untuk apa Pian nafkahi keluarga Pian? Menjalankan kewajiban deh. Menjalankan kewajiban Allah. Terus kalau sudah, sudah. Ya. Untuk ngasih makan. Ya. Lalu kalau keluarga Pian sudah makan, sudah selesai. Makanya harus ditambah niat kita. Biar tambah berkah. Ulun niat menafkahi keluarga ulun agar keluarga ulun bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ulun menafkahi keluarga ulun agar keluarga ulun membenci kemaksiatan dan cinta akan ketaatan. Ulun ngasih makan keluarga ulun tujuannya adalah agar keluarga ulun kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kadang-kadang yang Allahnya hilang tapi menjalankan kewajiban Allah hanya sebatas ngasih makan selesai. Akhirnya ya benar. Keluarga ya makan, keluarga kenyang, tapi Allah hilang. Nauzubillah min zalik. Ya. Jadi Pian sebagai kepala keluarga, sebagai para suami harus menyatakan kami atau ulun kada ikhlas, kada ridha nafkah yang Allah berikan kepada ulun
Rezeki yang Allah berikan kepada ulun untuk menafkahi keluarga ulun, lalu digunakan oleh keluarga ulun untuk bermaksiat kepada Allah. Ulun kada ikhlas, kada ridha dunia akhirat. Titik. Jadi kita ini nanti kalau di hari pengadilan nanti, ya, karena nanti begitu kita mau masuk surga misalnya selangkah, gara-gara ada urusan dengan keluarga yang belum kelar, bisa ketahan kita. Jadi nanti kita bisa tuh, loh, ya Allah, pada saat itu aku sudah menyatakan kepada keluargaku, kalau seandainya rezekimu yang engkau berikan kepadaku untuk menafkahi keluargaku digunakan untuk bermaksiat, digunakan untuk tidak taat kepadamu, maka ulun kada ridha dunia akhirat. Jadi insya Allah kita ini akan terlepas dari tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanggung jawab nanti yang pada makan. Asal ada ijab kabul. Nah itu baru nyaman, baru enak, dimulai dipraktekkan. Nah kalau keluarga kita yang benar, yang faham, iya Pak, ulun ikhlas menerima ini nafkah merupakan rezeki dari Allah, insya Allah akan ulun gunakan untuk kebaikan, untuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Berkah, berkah. Tidak hanya jadi daging, tapi jadi vitamin. Berkah dunia, akhirat insya Allah. Ya, jadi pada intinya, orang yang sudah mengenal Allah, sedikit lagi lah, orang yang sudah mengenal Allah pasti rela, pasti ikhlas dengan apa yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Pasti, ya, pasti kita rela. Pada kenyataannya kita ikhlas kada? Orang yang sudah mengenal Allah pasti ikhlas. Karena apa? Karena apa yang Allah tetapkan untuk kita pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Allah kasih yang terbaik, agamanya yang terbaik, kitabnya yang terbaik, nabinya yang terbaik, semua yang terbaik Allah berikan. Masalahnya ini kita ikhlas kada? Yang namanya ikhlas itu seperti apa? Allah menaruh hidung, nah hidung. Nah Allah naruh hidung di sini nih. Ikhlas kada pian? Kuping di sini. Kita ikhlas? Mulut, mata sudah pada posisinya masing-masing. Ini Allah yang naruh tuh, Allah yang netapin. Kita ikhlas? Ikhlas. Ya ikhlas kayak begitu, tanpa banyak nanya. Kenapa Allah taruh hidung kita di sini? Kenapa Allah nggak taruh hidung kita di sini? Ini banyak nanya nih. Ini harus ikhlas. Kalau ikhlas selesai. Udah pian pakai enak, nyaman kada? Ya Allah, nyaman, nyaman gitu. Ada yang merasa tidak nyaman dengan adanya hidung di sini? Ini ikhlas, kita akan nyaman sudah. Ini urusan fisik. Kalau urusan rezeki, Allah kasih kita sehari 50.000, ikhlas. Allah kasih tetangga kita 100.000, ini udah mulai berubah nih. Ya. Awas Bu, ini ibu-ibu nih yang paling penting. Kalau bapak-bapak insya Allah ikhlas saja. Asal ibu-ibu ikhlas. Kalau ibu-ibu ikhlas, bapak-bapak ikhlas. Karena kadang-kadang bapak-bapak ikhlas nyampe ke rumah, ibu kada ikhlas. Nah pusing bapak. Jadi begini, ini Allah sudahin aja dulu. Jadi begini, orang yang dikasih, apakah itu tanda cinta? Ada
Ada orang dikasih duit banyak, dikasih sama Allah rezeki banyak, uang banyak. Apakah itu tandanya Allah cinta sama itu orang? Lalu Allah memberikan uang sedikit, rezeki sedikit kepada hambanya yang satu. Apakah ini tandanya Allah benci? Kada. Allah mengasihi dunia lebih kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Apakah itu tanda Allah cinta kepada mereka? Cinta kada? Bu, cinta kada? Ibu-ibu nggak dengar nih? Ulang-ulang. Allah memberikan dunia yang lebih kepada orang kafir, orang yang tidak beriman. Apakah itu tandanya Allah cinta kepada mereka? Cinta gak, Bu? Kagak dijawab juga. Ya, ada yang bapak-bapak dah. Cinta kada? Itu tanda Allah cinta? Nggak dijawab juga. Ini pian bagaimana? Nggak punya kepastian nih. Lalu Allah berikan uang atau dunia yang sedikit kepada hambanya yang beriman. Apakah itu tandanya Allah kada cinta sama dia? Ini makanya, ayo coba. Jadi belum tentu Allah memberikan kelebihan kepada seseorang itu tanda cinta, belum tentu. Ya. Makanya ulun tanya, dengan sedikit tapi Allah ridha, apa pian pilih banyak tapi Allah kada ridha? Tar, ibu-ibu. Bu. Ini urusan ibu-ibu dulu bentaran. Bu, pilih sugih tapi Allah kada cinta, atau pilih miskin tapi Allah cinta? Nggak ada, jangan. Pilihan cuma dua, kanan sama kiri. Ya. Pilih sugih tapi kafir, apa miskin tapi beriman? Buah, saksi itu. Biar miskin tapi beriman, daripada sugih tapi bujur. Bujur kada? Beb, coba pilihannya yang sugih tapi beriman ada nggak? Loh, begini. Berarti rezeki yang sebenarnya itu yang jarang kita syukuri adalah berupa iman. Yang namanya iman ini pasti menerima, yakin kalau Allah berikan kita segini pasti cukup. Yang bikin kada cukup nafsu. Tidak ada orang yang benar-benar beriman kepada Allah miskin, kada ada. Berarti orang yang beriman itu sudah pasti sugih. Kenapa? Karena dia menjadi hamba, dia telah beriman kepada Tuhan yang maha kaya. Dengan keyakinan yang kuat, dengan makrifat yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya suaminya juga harus jujur. Jangan pian dapat 100.000 ngasih ke istri 20.000. Ya paling enggak 15.000. Ya suaminya harus jujur. Bagi-bagilah. Ya. Nah kalau udah begitu alhamdulillah. Allah yang ngasih segini, iya, insya Allah berkah, insya Allah cukup. Makanya iman penting, iman penting. Usaha harus disertai dengan ibadah. Ibadah itu adalah juga salah satunya berupa keyakinan. Salat tanpa keyakinan untuk apa?
Haji tanpa keyakinan untuk apa? Dan nanti kita bacakan manaqib daripada Syekh Muhammad Saman ini. Kalau kita tidak yakin ini Syekh Saman adalah wali, untuk apa? Ya, percuma. Insyaallah kita kawal tuh. Cuman kalau bisa diperbaharui lagi dalaman kita. Ya, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ana rasa kayak gitu aja untuk sedikit syarah hikmah yang kedua ini. Insyaallah bermanfaat untuk kita. Ya, kita ikhlas, kita ridha dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Ya, nanti insyaallah sedikit asarkah sudah belum lah? Belum. Insyaallah kita baca sedikit manaqib dari Syekh Saman Muhammad Al-Madani insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma awsil sawaba misla sawabi ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalnahu wa ma sabbahnahu wa ma hamidna wa ma sallaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma qara'na min manaqibi sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Sam'ani Al-Hasani Al-Madani radhiyallahu an wa nafa'ana bihi fi darain amin ya Allah ya rabbil alamin. Wa ta'ina li maradatika muttaqina min sakhatika mu'minina bika muhtasibina li sawabika khalisina li wajhikal karim ba'dal qabul indaka hadiyatan wasilatan wa rahmatan nadilatan wa barakatan syamila ila hadrati ruhi sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali arwahi alihi wa ashabi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ahli baitihi wa asharihi wa ansarihi wa asyaihi wa muhibbihi wa muhibbatihi wa ummatihi wa ilaina ma'ahum ajma'in wa ila arwahi jami'il anbiya wal mursalin wa ali kulli wa ashabi kulli wa ila jami'ir raqaba'i wan nuqaba'i wan nujaba wal abdal wal autad wal aqtab wal ghaiz summa ila arwahil awliya'il mutasarrifina khususan li hadrati sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani Al-Hasani Al-Madani radhiyallahu an wa ahli baiti wa azwaji wa asharihi wa atbaihi wa muridihi wa muridatihi wa muhibbihi wa muhibbatihi wa ilaina ma'ahum ajma'in summa ila arwahi sairil awliya'i tis'atil ladzina balaghud dina fil baldatina Indonesia wa sairi awliya'i fil arabi wal ajami wal a'immatil mujtahidin wa hamalatil qur'anil azim wal qurra'i wal mukhlisin wal a'immatil muhaddisin wal mufassirin wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin wa jami' ahli turukil mu'tabarati والفقهاء والمؤلفين بالعلوم الشرعية أينما كانوا والعلماء والصديقين والشهداء والصالحين والعارفين بالله والمقربين عند الله وجميع مشايخنا ومشايخهم ولمن أوصانا وأوصاهم بالخير وجميع آبائنا وأمهاتنا وأصولنا وفروعنا وأزواجنا وأزهارنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأقارنا وأرحامنا وحواسنا
وأتبائنا وجماعتنا وجميع من أحسن إلينا وذوي الحقوق الواجبة علينا وعلى الحاضرين في مجلسنا هذا وعليهم وعليهن ثم إلى أرواح كافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خاصهم وعامهم من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قاف إلى قاف إن الله يعلي درجات في الجنة وينفعها بهم وبعلومهم ويمدنا بأسرارهم وأنوارهم ويعيد علينا من بركاتهم ويغفر لنا ولهم ويلحقنا بهم في خير ولطف وعافية وآمن وسعادة ومعانة وبركة وإن الله يرزقنا ببركاتهم رزق الأشباه والأرواح من غير مسكة ولا ضير ولا نصب ولا تعب ولا تابعة وإن الله ينزمنا بجاههم إن الله في الدين والدنيا والآخرة وإن الله يشفينا وجميع ما رضانا من الأمراض والأسقام شفاء عاجلا ألواحا الأجل الساعة شفاء لا يغادر بعده سقما وإن الله يبلغنا زيادة الحرمين الأعداء فريضتان النسوكين وإن الله يجعلنا وأحلى بيتنا وأتباعنا وجماعتنا مؤمنين مسلمين محسنين مطمئنين مستقيمين على طاعتي وعن المعاصي والمخالفات وإن الله يكسر لنا تواب الحق والهدى وإن الله يلطف بنا وبهم فيما جرت به المقادير وإن الله يقضي حاجاتنا ويبشر لنا ولهم أمور الدين والدنيا والآخرة ويحون علينا وعليهم سكرات الموت ويختم لنا ولهم بحسن الخاتمة بشفاعة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا الغيث صاحب هذه المناكب شيء لله لنا ولهم ولهن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين ya Allah rabbal alamin. Nah, ini adalah sedikit manakib Syekh Saman Al-Madani yang dikarang oleh Abah Guru Sekumpul yaitu Kiai Haji Muhammad bin Abdul Ghani Al-Banjari, yaitu Syekh Saman Al-Madani. Nama beliau adalah Sayyid Muhammad bin Abdul Karim. Dilahirkan tahun 1132 Hijriah di Madinatul Munawwarah dan wafat pada hari Arba tanggal 2 Zulhijjah 1189 Hijriah. Dimakamkan di Baqi berhampiran dengan segala istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Saman ini adalah zuriat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari cucu beliau yaitu Sayyidina Hasan. Beliau adalah syekh tarbiyah dari Datuk Kelampayan yaitu Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Dan Datuk Kelampayan ini adalah khalifah mutlak dari Syekh Saman Al-Madani. Usia Syekh Saman Al-Madani lebih muda dari Datuk Kelampayan yang selisih usia keduanya itu hampir 20 tahun. Akan tetapi Syekh Saman ini adalah guru utama daripada Datuk Kelampayan. Dan alhamdulillah ini Datuk Kelampayan ada di tanah kita. Suatu keberkahan yang Allah berikan untuk kita semua. Dari ribuan murid Syekh Saman cuma satu Datuk Kelampayan yang satu-satunya menjadi khalifah mutlak.
Dan Syekh Saman memberikan tongkat wilayah kewalian kepada Datuk Kelampayan. Sebelum Syekh Saman lahir, nama Sayyid Muhammad bin Abdul Karim sudah lama tertulis di Lauhul Mahfuz, yaitu sejak zaman Syekh Abdul Qadir Jailani. Adalah tabiatnya Syekh Saman itu kasih sayang dia kepada orang yang menuntut ilmu dan kepada orang yang alim-alim dan orang-orang yang saleh, dan kepada segala orang fakir dan miskin. Dan beliau pula suka berkhidmat kepada segala orang yang suka ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat memuliakan akan ibu bapaknya. Beliau sering memperbanyak puasa sunat dan memperbanyak riyadhah dan menjauhi akan zat dunia, yaitu kesenangan dunia. Beliau selalu berzikir kepada Allah siang dan malam, dan beliau suka berujlah, yaitu menjauhi daripada bercampur manusia, mengasingkan diri, dan masuk khalwat dan melazimkan ziarah ke Baqi, yaitu tempat perkuburan segala istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Rasul. Dan Syekh Saman Al-Madani memulai menjalani akan jalan tarekat dan hakikat. Beliau memakai pakaian yang indah-indah. Kemudian datanglah Syekh Abdul Qadir Jailani membawa baju jubah putih. Di dalam khalwat Syekh Saman Al-Madani dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini memakaikan jubah putih kepada Syekh Saman Al-Madani. Setengah daripada wasiat Syekh Saman, yaitu barang siapa yang membaca doa Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam 4 kali berturut-turut sesudah sholat subuh, niscaya dia masuk ke dalam martabat fadilat wali kutub. Yaitu kata Syekh Saman, tidaklah naik pangkatku ini kepada Allah melainkan sebab aku mengamalkan atau mengekalkan membaca doa tadi pada tiap selesai sholat subuh 4 kali berturut-turut. Dan alhamdulillah di sini hampir setiap masjid langgar setiap subuh selalu membaca doa tersebut. Cuman satu hal yang harus kita perhatikan, jangan hanya dibaca, dipraktekkan coba. Kalau cuman dibaca tapi tanpa dipraktekin, ya percuma. Kita doa Allahumma, kita mendoakan umatnya Nabi, tapi setelah keluar dari masjid atau langgar kita musuh-musuhan, kita saling benci, kita saling fitnah, kita saling hasud. Ya, ini namanya mempermainkan Rasul. Awas, hati-hati. Umat Nabi dengan nabinya terikat tuh. Rasul dengan umatnya terikat. Kalau umatnya ini dipermainkan, berarti sama juga mempermainkan nabinya. Insyaallah kita kada tuh. Ya, jadi harus diamalkan. Kasih sayang kita, saling memaafkan, saling mengasihi, saling berbagi, insyaallah. Dan lagi wasiat beliau yaitu melazimkan salat 5 waktu berjamaah dan salat Jumat, dan membanyakkan akan zikrullah, dan membanyakkan akan membaca Al-Quran dan sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan membanyakkan akan istighfar dan menyampaikan hajat segala manusia, dan menolong hamba Allah ketika mendapat kesusahan, dan berkawan dengan orang fakir dan miskin. Karena hal ini akan menambahi zuhud kita akan dunia, akan menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ini tadi dapat uang rezeki tadi sedikit, coba lihat lagi ke bawah, ternyata ada juga yang lebih sedikit. Insyaallah kita akan semakin bersyukur. Ya. Nah, setengah perkataan daripada Syekh Saman adalah perkataanku sama halnya seperti perkataan Syekh Abdul Qadir Jailani. Barang siapa yang menyebut namaku, ya Saman, ya Saman,
ya zaman, ketika mendapat kesusahan dunia atau kesusahan akhirat, niscaya hadirlah aku serta aku tolong akan dia. Ya. Ini namanya ahlud dar. Jadi Siti Khadijah pun kayak begitu, Siti Fatimah juga kayak begitu, para wali-wali Allah pun semua kayak begitu, insya Allah. Dengan kuncinya yakin. Setengah lagi perkataan beliau, segala kami aulia Allah tidaklah kami mati, melainkan hanya kami berpindah daripada negeri yang zahir kepada negeri yang tersembunyi. Maka jika kami mati pada penglihatan kamu, datanglah kamu ziarah ke kubur kami, serta kamu membaca Al-Quran dan berzikir. Ketika itu kami dengar dan kami lihat, dan duduklah kami beserta kamu dengan membaca Al-Quran dan berzikir. Setengah perkataan dari beliau, yaitu alhamdulillah, aku dijadikan oleh Allah sebagai waliullah selagi aku masih di dalam perut ibuku serta aku dipeliharanya. Lalu sebagian daripada perkataan beliau, barang siapa makan akan makanan kami, akan kami masuklah dia ke dalam surga. Dan barang siapa yang masuk ke rumah kami atau ke musolah kami, niscaya diampuni oleh Allah akan segala dosanya. Setengah perkataan beliau, aku dijadikan Allah sebagai rahmat bagi segala umat Nabi Muhammad SAW pada zaman sekarang hingga kepada orang kafir sekalipun. Alhamdulillah. Jadi zaman ini Allah berikan atau Allah jadikan beliau ini menjadi rahmat bagi orang-orang dari zaman itu sampai zaman sekarang dan sampai zaman yang akan datang, bahkan juga kepada orang-orang kafir sekalipun. Ya. Dan banyak lagi. Ya. Ada sedikit. Lalu keramat daripada Syekh Saman ini sangatlah banyak. Yakinlah kalau beliau itu adalah seorang wali. Wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pangkat kewalian Syekh Saman adalah Kutubul Ghaus wal Aqwan yang langsung dididik oleh Kutubul Aqtab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, aku pemimpin dari semua kutub dan Syekh Saman adalah waliku. Dan walinya daripada Syekh Saman itu adalah Datuk Kelampayan. Barang siapa yang melazimkan membaca manaqib Syekh Saman pada tiap-tiap tahun sekali serta bersama orang banyak dan membaca Al-Quran serta bertahlil dan bersedekah sekedar kemampuannya, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Syekh Saman, apalagi dikerjakan pada hari wafatnya, niscaya Allah akan meluaskan rezekinya yang halal dan Allah akan menyampaikan segala hajatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan insyaallah dengan pembacaan manaqib kita, manaqib Syekh Saman di tempat ini, insyaallah rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sempit diluaskan, yang kurang ditambahkan. Insyaallah hajat-hajat kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu yang paling penting, hajat kita ini kita khususkan, yaitu hajat kita sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhajat. Jadi hajat kita sebagaimana hajatnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Ya, jadi manaqib ini ditulis oleh Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari yang beliau dapatkan dari Sayyid Muhammad Amin Qutbi, dari gurunya Sayyid Hussein Aidid, dari Sayyid Idrus bin Umar bin Idrus Al-Habsyi, dari pamannya yaitu Sayyid Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, dari Syekh Abdul Baqi bin Muhammad Saleh As-Si'ab Al-Madani, langsung dari Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani.
Dan setengah beliau dapatkan dari guru bangil, yaitu Syekh Muhammad Sarwani Abdan Al-Banjari, dari Ali bin Abdullah Al-Banjari, dari Syekh Zainuddin As-Sumbawi, dari Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, dari Syekh Syihabuddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dari ayahnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, langsung dari Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Nah, mudah-mudahan berkat kita membaca sebagian manakib Syekh Saman karangan Abah Guru Sekumpul, kita semua mendapat keberkahan dari Syekh Saman, qabul segala hajat, selamat dunia akhirat, husnul khatimah, masuk surga bi ghairil hisab, terkumpul di dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkumpul bersama Syekh Saman Al-Madani, berkumpul bersama Syekh Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, berkumpul bersama Abah Guru Sekumpul dan orang-orang saleh lainnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.